Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Jenskar Ayu Putri, NIM 58. Di sini saya selaku sebagai ketua kelompok dari mata kuliah Komunikasi Pemasaran Praktikum yang akan menjelaskan terkait edukasi advertising creativity, dan di samping itu saya juga ditemani beberapa anggota saya. Yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Enanta dengan akhiran NIM 017. Perkenalkan, nama saya Anur Ahmadelia, NIM 25. Perkenalkan, nama saya Arneta Salsa Rahmawati, NIM 047. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kreativitas. Kreativitas yaitu kemampuan untuk menyajikan gagasan atau ide baru yang unik secara tepat dan juga berkaitan dengan pengembangan komunikasi pemasaran iklan promosi yang terpadu. Agar sesuai dan efektif, ide kreatif harus relevan dengan audiens target yang ada. Bisa juga kreativitas dalam periklanan itu seni berbicara terhadap konsumen. Yang kedua yaitu perspektif. Pada satu ekstrim ialah masyarakat yang berpendapat bahwa iklan hanyalah kreatif apabila menjual produk. Dampak pesan iklan atau kampanye pun pada penjualan lebih penting daripada apakah itu inovatif atau memenangkan penghargaan. Di ujung lain kontinum adalah mereka yang menilai kreativitas sebuah iklan dari segi nilai artistik atau estetika dan orisinalitasnya. Mereka berpendapat bahwa iklan kreatif dapat menembus kekacauan persaingan, merebut perhatian konsumen, dan memiliki beberapa dampak. Dan juga perspektif tentang kreativitas periklanan seringkali bergantung pada peran seseorang. Selanjutnya yaitu tolak ukur kreativitas. Determinants of creativity. Kreativitas periklanan merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk yang segar, unik, dan sesuai ide-ide yang relevan yang dapat digunakan sebagai solusi untuk masalah komunikasi. Orang-orang yang studi serta bekerja dalam periklanan umumnya disetujui pada dua penentu utama kreativitas ini, yang sering dilihat dari segi divergensi dan relevansi. Divergensi sendiri merupakan sebuah hal yang mengacu pada sejauh mana sebuah iklan mengandung unsur-unsur yang baru, berbeda, atau tidak biasa. Di sini juga terdapat 5 faktor yang dikemukakan oleh Robert Smith beserta rekan dalam mencapai divergensi periklanan. Yang pertama ada orisinalitas, yaitu iklan yang mengandung unsur yang langka, mengejutkan, atau menjauh dari yang jelas dan biasa. Yang kedua ada elaborasi, yaitu iklan yang berisi detail tak terduga atau menyelesaikan dan memperluas ide dasar sehingga menjadi lebih rumit atau canggih. Yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu iklan yang mengandung ide berbeda atau beralih dari satu perspektif ke perspektif lainnya. Yang keempat ada sintesis, yaitu iklan yang menghubungkan maupun memadukan objek atau ide yang biasanya tidak terkait. Dan yang terakhir ada nilai artistik, yaitu iklan yang mengandung kesan verbal yang artistik atau bentuk dan warna yang menarik. Yang keempat yaitu proses kreativitas. Proses terbentuknya kreativitas yaitu ada beberapa orang periklanan mengatakan kreativitas dalam periklanan paling baik dilihat sebagai proses dan keberhasilan kreatif kemungkinan besar terjadi ketika beberapa pendekatan terorganisir diikuti. Ini tidak berarti ada cetak biru sempurna yang harus diikuti untuk menciptakan periklanan yang kreatif. Sebagai kita lihat sebelumnya, banyak orang periklanan menolak upaya untuk membentuk kreativitas atau mengembangkan aturan, namun sebagian besar mengikuti proses saat mengembangkan iklan. Berikutnya yaitu ada proses terbentuknya kreativitas. Yang pertama, perendaman. Mengumpulkan bahan mentah dan informasi melalui latar belakang penelitian dan mengembangkan diri dalam masalah. Yang kedua yaitu perencanaan, yaitu mengambil informasi, mengerjakannya, dan bergulat dengan dalam pemikiran. Yang ketiga yaitu inkubasi.
Inkubasi merupakan penempatan masalah dari pikiran sadar Anda dan menyerahkan informasi ke alam bawah sadar untuk melakukan pekerjaan. Yang keempat, iluminasi, merupakan kelahiran sebuah ide fenomena. Dan yang terakhir yaitu realitas atau verifikasi, merupakan mempelajari ide untuk melihat apakah itu masih terlihat bagus atau solusi masalah, kemudian membentuk ide untuk kegunaan praktis. Selanjutnya yaitu pengembangan strategi kreatif. Kampanye periklanan. Sebagian besar, iklan adalah bagian dari serangkaian pesan yang membentuk IMC atau kampanye periklanan, yang merupakan serangkaian aktivitas komunikasi pemasaran yang saling terkait dan terkoordinasi yang berpusat pada satu tema atau ide yang muncul di media yang berbeda selama periode waktu tertentu. Menentukan tema pemersatu di sekitar kampanye yang akan dibangun adalah bagian penting dari proses kreatif, karena menentukan nada untuk iklan individual dan bentuk komunikasi pemasaran lain yang akan digunakan. Tema kampanye harus merupakan ide yang kuat, karena merupakan pesan utama yang akan dikomunikasikan dalam semua iklan dan kegiatan promosi lainnya. Tema kampanye iklan biasanya diungkapkan melalui slogan atau tagline yang mengurangi ide kunci menjadi beberapa kata atau pernyataan singkat. Slogan iklan harus berfungsi sebagai garis penjumlahan yang secara ringkas mengekspresikan positioning perusahaan atau merek, serta pesan yang ingin disampaikan kepada audiens sasaran. Slogan biasanya muncul di setiap iklan dan sering digunakan dalam bentuk pemasaran lainnya. Komunikasi untuk berfungsi sebagai pengingat dan untuk memperkuat pesan merek pemasar. Untuk di slide yang ini, saya akan menjelaskan, yaitu banyak perhatian telah diberikan pada antar komunikasi klien agensi yang terjadi antara manajer merek dan manajer periklanan di sisi klien dan manajer akun di sisi agensi. Masalah komunikasi pun juga dapat terjadi antara klien dan agensi mereka masing-masing, yang dapat membuat pekerjaan staf kreatif jauh lebih sulit. Namun model ini menunjukkan bahwa ada 4 potensi lainnya yang berkaitan dengan titik kegagalan antar muka komunikasi, yaitu termasuk yang pertama, klien atau penjaga gerbang klien yang tidak memiliki pengetahuan tentang beberapa atau semua informasi yang diperlukan untuk periklanan yang efektif. Lalu yang kedua, ada klien memutuskan untuk tidak berbagi dengan agensi semua informasi yang tersedia bersifat relevan untuk menciptakan iklan yang efektif. Yang ketiga, ada penjaga gerbang agensi memutuskan untuk tidak berbagi dengan staf kreatif semua informasi klien yang diterima. Dan yang terakhir, ada kegagalan komunikasi internal agensi yang dapat mengakibatkan staf kreatif tidak menerima semua informasi relevan yang diterima dari klien. Selanjutnya yaitu pendekatan penjualan. Yang pertama yaitu menggunakan proporsi penjualan yang unik. Yang kedua, menciptakan citra merek. Yang ketiga, menemukan drama yang melekat. Dan yang keempat, pemosisian. Proporsi penjualan unik. Konsep proporsi penjualan unik dikembangkan oleh Roger Reeve, mantan ketua agensi Ted Bates, dan dijelaskan dalam bukunya yang berpengaruh Reality in Periklanan. Reeve mencatat 3 karakteristik unik proporsi penjualan. Yang pertama, setiap iklan harus membuat proporsi ke konsumen, bukan hanya kata-kata, bukan hanya produk, bengkak, dan bukan hanya iklan window show. Setiap iklan harus mengatakan kepada setiap pembaca, beli produk ini dan Anda akan mendapatkan keuntungan ini. Yang kedua, yaitu proporsi harus menjadi salah satu kompetisi, tidak bisa atau tidak menawarkan. Itu harus unik baik dalam merek atau dalam klaim. Dan yang terakhir yaitu proporsi harus cukup kuat untuk menggerakkan jutaan massal, yaitu menarik pelanggan baru atau mereka dengan merek yang Anda tawarkan. Berikutnya yaitu yang kedua, menciptakan citra merek. Dalam banyak kategori produk dan layanan, bersaing merek sangat mirip sehingga sangat sulit untuk menemukan atau membuat atribut unik atau manfaat yang digunakan sebagai ide penjualan utama.
banyak produk barang dalam kemasan yang untuk sebagian besar dolar iklan yang dihabiskan di Amerika Serikat sulit untuk membedakan atas dasar fungsional atau kinerja. Strategi kreatif yang digunakan untuk menjual produk ini didasarkan pada pengembangan identitas yang kuat dan mudah diingat untuk merek melalui iklan gambar. Yang ketiga yaitu menemukan drama inherent, yaitu pendekatan lain untuk menentukan jurusan ide penjualan. Ialah menemukan drama atau karakteristik yang melekat pada produk yang membuat konsumen membelinya. Pendekatan drama yang melekat mengungkapkan iklan filosofi Leo Burnett, pendiri agensi Leo Burnett di Chicago. Burnett percaya bahwa hampir selalu ada sesuatu tentang merek yang memisahkannya dari semua merek lain dan menyimpannya di pasar. Dia berpendapat bahwa drama yang melekat ini ialah seringkali sulit ditemukan tetapi selalu ada, dan sekali ditemukan itu yang paling menarik dan dipercaya diri dari semua daya tarik iklan. Burnett percaya bahwa pikiran yang kreatif baik tahu bagaimana menghidupkan drama yang melekat melalui iklan berdasarkan sebuah yayasan manfaat konsumen dengan penekanan pada elemen dramatis dalam mengekspresikan manfaat. Dan yang terakhir yaitu positioning. Konsep positioning sebagai dasar strategi periklanan adalah diperkenalkan oleh Jack Trout dan Ulrich pada awal 1970-an dan telah menjadi populer dasar pengembangan kreatif. Ide dasarnya adalah bahwa iklan digunakan untuk membangun atau memposisikan produk atau jasa di tempat tertentu di benak konsumen. Positioning dilakukan untuk perusahaan dan juga untuk merek. Banyak merek teratas di berbagai kategori produk dan layanan telah mempertahankan kepemimpinan pasar mereka karena mereka telah menetapkan dan mempertahankan posisi atau identitas yang kuat di benak konsumen. Misalnya, Crash telah membangun dan mempertahankan kesuksesan pasta giginya berdasarkan posisi pencegah rongga. Sedangkan BMW memposisikan mobilnya sebagai mesin penggerak utama, melampaui dan membantu membedakan seluruh lini produknya. Positioning juga dilakukan untuk seluruh perusahaan serta berbagai divisi perusahaan besar. Misalnya, General Electric memposisikan dirinya sebagai perusahaan inovatif dan perusahaan industri digital imajinatif yang membuat perbedaan di dunia dengan membangun infrastruktur energi, kesehatan, transportasi, dan teknologi untuk milenium baru. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.